Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bandung akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Intan Lestari Paujiah dari SDN Kubang dan rekan saya Saya Supriyana dari SDN Cijeber nomor 2 Pase. Ya, Pak Armanto dari SMK Muhammadiyah Majalaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, Bu Intan saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Bu Intan sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Nah Bapak, sebelum kita melakukan coaching, untuk langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak ya. Pertama-tama, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian kita kali ini. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Bapak? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak, pertanyaan coach harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak, boleh? Boleh, Bu. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu tentunya kompetensi inti coaching, Bu, itu presence, kaitan penuh, terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti tersebut. Betul, ya Pak. betul. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Oh iya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik itu mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik, jadi ada dua kompetensi ya Pak yang ingin dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Jadi saya ingin coachingnya itu ya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Bu. Baik, jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan solusi dari semua permasalahannya. Betul, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Demikian pra-observasinya untuk kali ini. Silahkan Bapak untuk melakukan coaching bersama coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi ya Pak ya. Kita berbincang lagi. Silahkan Bapak lakukan proses coaching. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak Yanto? Waalaikumsalam, Pak Asep. Alhamdulillah sehat, Pak Asep. Gimana Pak Asep sekarang badannya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pak Yanto, saya dengar ada yang mau disampaikan ya, Pak ya? Iya Pak, ini terkait ya sedikit kegundahan, mungkin Pak Asep bisa meluangkan sedikit waktu ini supaya saya bisa berdiskusi dengan Pak Asep. Iya, kebetulan saya kita memiliki banyak waktu Pak ya, antara 15 sampai 20 menit. Jadi kita
ada waktu untuk berdiskusi atau saya mendengarkan apa yang ingin Bapak ceritakan. Silakan Bapak. Jadi gini Pak, jadi permasalahannya itu terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Ini saya nggak tahu ini kecemasan atau kegundahan atau apalah namanya gitu ya. Jadi ketika saya misalkan mengamati atau melihat di sekolah saya itu terlihat masih banyak dari guru-guru atau rekan kerja saya itu yang masih menggunakan metode dan model pembelajaran yang konvensional. Jadi terlihat seperti monoton gitu ya Pak ya. Nah, saya sebenarnya nggak tahu nih, saya harus cerita kepada siapa nih sebelumnya. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Asep gitu dan saya diberikan waktu untuk itu. Begitu Pak. Oh, jadi kalau saya garis bawahi Pak ya, permasalahan itu ada di rekan Bapak yang sekarang cara mengajarnya atau penyampaian materinya masih menggunakan metode konvensional gitu Pak ya. Jadi dalam penyampaian itu pembelajaran itu tidak bervariatif gitu Pak ya. Betul. Oh iya. Nah ini dari percakapan ini Pak, kira-kira apa sih yang ingin Pak yang dapatkan? Yang saya ingin dapatkan ya rekan-rekan saya itu sebagai guru. Jadi dalam pelaksanaan proses pembelajarannya ada perubahan ya. Oh, iya. Jadi yang tadinya menggunakan ceramah hanya satu arah gitu ya, guru sebagai pusat. Iya. Saya ingin kedepannya kami lebih berwarna gitu Pak. Jadi memperhatikan zaman sekarang apa yang dibutuhkan oleh murid. Gitu. Jadi sepertinya dengan metode diskusi atau tanya jawab, kemudian dengan model pembelajaran pemecahan masalah itu menjadi solusi menurut saya. Oh baik. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi gitu, seperti pembelajaran disampaikan dengan berbagai model atau metode yang menarik itu, mungkin itu berada di posisi yang ideal mungkin ya, di level yang ideal atau sempurna. Jadi sekarang saya mau tanya, kira-kira level atau level kondisi di sekolah Bapak itu berada di level berapa sih Pak? Ya kalau saya mengira-mengira ini sebenarnya angkanya relatif ya, ini menurut dugaan saya. Mungkin rekan-rekan guru saya ini ada di posisi 5 gitu Pak. Posisi 5? Ya. Oh. Terus kira-kira menurut Pak Yanto nih, fokus dan keseimbangan di level berapa sih yang diinginkan? Saya nggak muluk-muluk sih. Kalau menurut saya level 7 udah cukup. Karena memang untuk mencapai level yang lebih tinggi itu kita memerlukan effort yang sangat luar biasa ya. Jadi menurut saya 7 sudah sangat cukup. Oh iya, jadi level 7 udah cukup mungkin Pak ya. Tapi nggak ada yang tidak mungkin mungkin Pak ya. Betul. Ke level berikutnya juga bisa, sebenarnya bisa. Cuman dalam bertahap dan berkesinambungan gitu Pak ya. Nah, sekarang kira-kira menurut Pak Yanto nih, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Yanto agar rekan guru di sekolah bisa mencapai angka tersebut itu level 7? Mungkin saya akan memberikan contoh mungkin ya, contoh kepada rekan-rekan guru apa yang sebaiknya dilakukan dalam pembelajaran zaman sekarang. Jadi saya akan mencoba menerapkan metode dan model pembelajaran yang memang dibutuhkan anak-anak yang bisa mengembangkan tumbuh kembangnya minat dan bakat anak. Oh baik. Nah, dari semua itu, menurut pandangan Pak Yanto ini, kira-kira rekan Pak Yanto itu lebih senang diperlakukan seperti apa sih Pak? Sebetulnya rekan-rekan saya yang ada di sekolah itu orangnya itu sangat asik-asik sekali. Diajak ngobrol enak, diajak diskusi enak, diajak main enak. Jadi sebetulnya ketika kita punya permasalahan, asalkan kita bisa menyampaikannya dengan cara yang baik kepada rekan-rekan, sebetulnya rekan-rekan bisa menerima. Tapi mungkin ada satu dari rekan-rekan itu yang memang sifat manusiawi itu, bahwa kebanyakan dari mereka itu tidak suka untuk digurui. Jadi saya sangat hati-hati kalau dalam berdiskusi atau dalam berbicara. Oh iya. Berarti secara garis besar rekan Pak Yanto itu orang-orangnya asik gitu ya. Jadi nggak ada kendala untuk melakukan pendekatan kepada rekan Bapak Yanto. Nah, menurut Pak Yanto nih, bagaimana caranya untuk melakukan pendekatan kepada rekan Pak Yanto itu agar mereka itu mau mengubah cara pembelajaran mereka dari yang konvensional menjadi pembelajaran yang bervariatif gitu Pak? Jadi kalau menurut saya sih memang ini suatu pekerjaan yang tidak mudah gitu ya, merubah
sebuah paradigma seseorang atau kelompok sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi saya optimis ya dengan rekan-rekan saya, karena saya lihat mereka itu orang-orang yang dinamis gitu ya, jadi sangat terbuka sekali dengan perubahan-perubahan yang bersifat positif. Dan saya mungkin yang akan dilakukan adalah mencoba melakukan suatu pendekatan-pendekatan secara individual ya. Jadi mana sih rekan-rekan guru itu yang satu frekuensi, satu ide dengan saya, jadi lebih enak pun. Jadi rekan-rekan guru yang seperti itu yang pertama yang akan saya dekati tentang model dan pembelajaran yang sesuai dengan zaman. Nah, kemungkinan yang kedua, saya akan menyampaikan ide-ide ini ketika ada guru sedang berkelompok, jadi lebih dari 2-3 orang mungkin bisa dilakukan. Itu maksudnya agar bisa mempercepat. Mungkin 2 kemungkinan itu Pak yang bisa saya lakukan. Oh, baik. Jadi Bapak ingin pendekatan secara individual dulu mungkin ya, face to face dengan rekan yang paling dianggap itu lebih dekat gitu ya dengan yang baik. Kira-kira itu kapan Pak mau dilaksanakan? Kalau ditanyakan tentang kapan, bingung juga sih saya jawabnya harus kapan gitu ya. Tapi sebetulnya saya pengen cepat gitu ya. Jadi cepat itu mungkin berapa ya, saya sebutkan aja 7 hari sudah cukup, 1 minggu. 1 minggu. Jadi menurut itu lebih cepat lebih baik Pak ya. Nah, karena apa yang kita inginkan semoga cepat tercapai pula gitu ya. Nah, Pak Yanto, sekarang ini kita berada di ujung waktu nih ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari percakapan ini apa yang telah Bapak Yanto dapatkan? Selama melakukan percakapan dengan Pak Asep ya, sebelumnya saya masih bingung nih, kira-kira saya itu dengan problem atau permasalahan dengan undang-undang saya itu saya harus ngapain. Saya masih bingung, masih gelap gitu. Tapi sekarang setelah ada diskusi seperti ini, sepertinya saya mulai membuka-buka atau mulai menemukan cara gitu ya, saya itu harus ngapain sih ke depannya gitu. Jadi saya sudah punya gambaran gitu. Oh ya, jadi alhamdulillah saya dapat sedikit membantu, dapat mencerahkan yang tadi Bapak gundah gulana memikirkan hal yang terjadi di sekolah Bapak gitu Pak ya. Baiklah Bapak Yanto, kita udah mau di sesi terakhir. Saya harap ada kabar baik dari Pak Yanto terkait tadi kegundahan Bapak di sekolah. Mudah-mudahan Pak Yanto bisa langsung melaksanakannya dan menghasilkan hasil yang terbaik, perubahan yang terbaik ya. Baiklah, saya akhiri percakapan ini atau diskusi ini. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tadi saya sudah melihat Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Yanto. Ya. Sebelum penutup ya Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses observasi yang tadi sudah dilakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Di coaching saya tadi, saya sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab gitu. Sehingga alur tersebut bisa menggali si coaching untuk menceritakan segala permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Baik, menurut saya sebagai observer hasil coaching dia sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, karena Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yanto sehingga Pak Yanto bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah Bapak melakukan proses coaching tadi nih Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih memahami alur atau proses tirta yang lebih baik lagi Bu, sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik pula. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama, sudah memperkenalkan saya menjadi observer Bapak. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Bapak ke depannya bisa menjadi coaching yang
baik lagi. Amin, Ya, amin. terima kasih ya Bapak ya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, untuk langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik nilaian ya. Kita kali ini. Baik Ibu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian dari coaching ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan? Dan jangan lupa Bu ya, pertanyaan coach itu harus sesuai dengan prinsip coaching. Baik. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi, mungkin ada sedikit pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Ibu. Boleh? Boleh. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya ajukan terhadap Ibu itu bagaimana kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bapak, jadi ada 3 kompetensi yang ingin kembangkan. Yang pertama yaitu tentang present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi Iya betul. itu tersebut ya Bu. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Sebetulnya ada 2 kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan ya Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, jadi ada 2 kompetensi ya Bu yang ingin dikembangkan, lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Untuk indikatornya yaitu saya ingin coachee saya ini nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Bapak. Baik. Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya itu pada saat coachee sudah menemukan solusi dari semua permasalahannya. Baik, terima kasih Ibu. Demikian praobservasi untuk kali ini. Silakan Ibu untuk melakukan coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak, dengan senang hati saya akan mendengarkan apa yang akan Bapak ceritakan, dan di sini saya memiliki waktu kurang lebih 15 menit untuk melakukan diskusi dan mendengarkan apa yang ingin disampaikan. Silakan Bapak. Iya nih Bu, terkait rekan saya, guru-guru di sekolah saya, itu dari tahun ke tahun itu nggak ada perubahan gitu Bu, khususnya dalam penggunaan atau penyampaian materi. Jadi mereka itu cenderung masih mengandalkan model atau pembelajaran yang konvensional gitu, seperti contoh ceramah lagi gitu. Padahal kan seperti yang telah kita ketahui Bu ya, bahwa sekarang sini perkembangan zaman semakin maju gitu kan, terus itu juga teknologi pembelajaran semakin pesat gitu. Tapi mereka itu seperti yang tidak ada kemauan untuk berubah gitu, untuk berubah menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang lebih bervariatif gitu. Jadi sehingga si pembelajaran itu membuat siswa itu kurang kreatif gitu Bu. Jadi gampang bosan gitu Bu.
Jadi saya ingin apa ya, ke Pak Ibu curhat bagaimana sih seharusnya gitu. Kalau dari pengamatan Pak Asep sendiri nih, kira-kira metode atau model pembelajaran seperti apa yang bisa menjadikan murid lebih antusias dan menikmati dalam proses pembelajaran? Ya, jadi kalau menurut saya sih metode yang sesuai dengan proses pembelajaran sekarang gitu ya. Contohnya itu problem solving gitu, dimana anak bisa berpikir kritis gitu ya, menemukan solusi dari setiap permasalahan gitu ya, dan juga mudah-mudahan itu akan memudahkan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran gitu. Nah, terus adapun model pembelajaran yang cocok untuk zaman sekarang adalah model pembelajaran yang tadi Bu ya, terkait pemecahan masalah gitu. Problem solving bisa dilakukan dengan permasalahan yang harus dipecahkan itu oleh siswa atau dengan menggunakan proyek atau menghasilkan produk gitu. Baik. Nah, dari pernyataan Bapak tadi, jika kita buat sebuah level nih ya dalam permasalahan Pak Asep yang terdapat di sekolah, dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa menurut Bapak sendiri kondisi guru yang masih menggunakan metode dan model konvensional tersebut? Saya rasa paling di angka 5 mungkin Bu ya. Angka 5 karena kalau ke angka yang apa ya? Ya angka 5 saya perhatikan. Karena di sekolah saya kan kebanyakan guru-gurunya itu senior. Jadi masih belum apa ya namanya? Mungkin masih belum paham gitu, atau masih belum mengetahui apa sih pembelajaran yang sekarang yang harus dilakukan agar menggali potensi mereka gitu untuk menghasilkan pembelajaran yang bervariatif gitu. Jadi di posisi 5 Di posisi 5 yang kelima ya. Kira-kira menurut Bapak nih ya, secara fokus dan keseimbangan di level berapa yang ingin dicapai gitu? Paling saya nggak muluk-muluk Pak ya, Bu. Paling di level 7 mungkin. Level 7 karena ya kalau untuk mencapai level yang ideal atau sempurna, saya rasa masih sangat sulit gitu Bu, untuk diraih, untuk diwujudkan gitu. Jadi level 7 Bu. Baik. Selain itu menurut pandangan Bapak nih ya, kira-kira rekan sejawat Bapak ini lebih senang diperlakukan seperti apa? Kalau sejauh yang saya kenal Bu ya, rekan-rekan saya itu orangnya asik sebetulnya, bisa diajak berkolaboratif, terus suka menerima hal-hal baru gitu kan. Cuman mereka itu ya yang saya tangkap gitu ya, mereka itu tidak suka digurui gitu. Jadi tidak suka merasa digurui, atau mereka juga kurang antusias kepada hal-hal yang baru juga gitu. Jadi saya juga itu mungkin dari hal yang kurang saya nyaman dengan mereka itu jadi kurang antusias menerima hal-hal baru gitu, dan juga itu merasa tidak nyaman untuk digurui gitu. Baik. Menurut Bapak nih ya, bagaimana caranya untuk bisa melakukan pendekatan terhadap rekan sejawat Bapak agar mereka mau mengubah cara pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid? Mungkin saya awalnya akan menjadi contoh bagi mereka gitu. Mereka akan misalkan melihat saya di kelas saya dulu gitu, melihat bagaimana saya menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif gitu, yang istilahnya berpihak pada murid gitu ya, agar misalkan tujuan pembelajaran itu akan mudah dicapai gitu. Jadi dengan melihat hasil dari pembelajaran yang saya terapkan, mudah-mudahan mereka juga akan tergugah dan ikut termotivasi untuk merealisasikan atau menggunakan, atau juga mereka itu ingin melakukan hal yang sama gitu dengan saya gitu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Apakah akan dilakukan secara individu dari face to face gitu ya, Pak ya, secara langsung, atau dilakukan secara berkelompok? Ya mungkin waktu dekat ini saya akan pertama-tama saya akan melakukan pendekatan secara individu dulu Bu, dengan rekan saya yang saya anggap ya udah dekat gitu secara pergaulan di sekolah saya gitu. Jadi saya akan face to face sharing, jadi untuk ke rekan yang lebih
dekat dengan saya gitu. Kira-kira nih menurut Bapak kapan Bapak akan melakukan hal tersebut? Saya kira lebih cepat lebih baik Bu ya. Saya ingin dalam waktu 1 minggu ini Bu. 1 minggu ini saya ingin melakukan hal tersebut. Baik Bapak. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi apa nih yang Bapak dapatkan nih ya dari hasil percakapan kita yang telah kita lakukan? Dari hasil diskusi percakapan tadi Bu ya, alhamdulillah saya mendapatkan banyak pencerahan gitu, banyak pandangan baru bahwa tidak sesulit itu untuk saya misalkan melakukan hal-hal perubahan atau mempengaruhi kepada rekan-rekan saya yang dianggap mereka tuh nggak mau berubah gitu Bu. Jadi alhamdulillah dengan saya melakukan diskusi dengan Ibu Intan, alhamdulillah sekali saya sekarang punya sedikit pandangan untuk apa sih yang saya lakukan gitu, dan saya juga misalkan tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Baiklah Bapak, sekarang kita sudah berada di penghujung waktu nih ya. Nanti saya ingin mendapatkan kabar baik dari Bapak Amin. terkait apa yang akan dilakukan Bapak di sekolah terhadap rekan sejawat Bapak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Asep. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi tadi. Jadi apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching yang sudah dilakukan tadi, saya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bapak ya, seperti menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, membuat rencana aksi dan tanggung jawab melalui memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya. Menurut saya sebelum observer hasil coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Asep sehingga Pak Asep bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi? Sebetulnya saya ingin melakukan kompetensi khususnya dalam melakukan coaching yaitu secara keseluruhan ya Bapak ya, agar kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan alur tirta yang baik sehingga coaching saya dapat menemukan dan mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu sudah melakukan proses dengan baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Yonto, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Pak Asep sendiri? Alhamdulillah juga dalam keadaan walafiat. Nah Bapak, sebelum kita melakukan coaching, untuk langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Jadi pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Ya. Nah kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Ya, apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Pak, pertanyaan coach harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, mungkin ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak, boleh? Pertanyaan pertama Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini pastinya tentang kompetensi inti coaching Pak, yaitu yang pertama tentang present, kehadiran, kemudian mendengarkan aktif,
dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, maksudnya keadaan penuh gitu Pak ya. Nah, baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu tersebut ya Pak ya. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana sih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi ya, Pak? Saya mengambil 2 Pak ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu tentang pertanyaan berbobot. Iya. Baik. Jadi ada 2 kompetensi ya Pak ya yang ingin kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari semua permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi segala permasalahannya. Baik Bapak, jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan solusi dari semua permasalahannya gitu Pak ya. Nah, baik, terima kasih Bapak. Demikian pra observasinya untuk kali ini. Silakan Bapak untuk melakukan coaching bersama coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi Pak ya. Nah, silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Intan, kabarnya hari ini sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bapak sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Saya dengar Ibu ada yang ingin disampaikan. Kira-kira apa itu? Betul sekali Pak. Ya ini Pak, sebetulnya saya sudah lama memendam kegundahan saya terkait permasalahan sekolah. Tapi saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Alhamdulillah sekarang saya bertemu dengan Bapak. Dan saya berharap Bapak bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya. Tidak apa-apa Bapak? Tidak apa-apa Bu. Silakan, dengan senang hati. Saya memiliki waktu kurang lebih 15 menit ya untuk berdiskusi dan mendengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan. Silakan. Baik Bapak, jadi begini, saya melihat di sekolah saya rekan-rekan saya itu masih banyak yang menggunakan metode dan model pembelajaran yang konvensional. Menurut saya itu sudah tidak sesuai ya dengan perkembangan zaman pada saat ini, di mana seharusnya pembelajaran itu harus lebih berpusat kepada murid. Jadi jika guru masih sering menggunakan metode ceramah, maka dikhawatirkan murid dapat lebih mudah menemukan titik jenuh ketika mengikuti proses pembelajaran. Bu Intan jadi sudah memikirkan ya kondisi rekan-rekan gurunya yang masih menggunakan metode dan model ceramah konvensional gitu ya. Dari pengamatan Ibu Intan sendiri nih, kira-kira metode dan model pembelajaran seperti apa yang bisa menjadikan murid itu lebih antusias dan menikmati dalam proses pembelajaran? Baik, kalau menurut saya ya pembelajaran dan metode yang sesuai dengan zaman sekarang, yaitu misalkan seperti metode diskusi dan tanya jawab atau mungkin yang lainnya, dimana kalau metode diskusi dan tanya jawab anak itu akan lebih dituntut untuk berpikir kritis pada proses pembelajarannya dan akan menemukan kesenangan sendiri di dalam proses belajarnya itu. Adapun model pembelajaran yang cocok untuk zaman sekarang adalah model pembelajaran terkait pemecahan masalah atau biasa disebut problem solving. Metode ini juga bisa dilakukan dengan permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa atau menggunakan proyek untuk menghasilkan suatu produk. Berarti menurut Ibu Intan dengan pemecahan masalah ya model ini yang bisa menjadikan sebuah solusi terhadap untuk meningkatkan minat bakat anak gitu ya. Nah jika kita misalkan berandai-andai nih, menurut Bu Intan dari level 1 sampai 10, kira-kira dengan kondisi seperti ini rekan-rekan sejawat Bu Intan akan memberikan level di angka berapa? Baik Bapak, kalau menurut saya ya mengira-ngira untuk menggunakan level mungkin ada di level 5. Kenapa di level 5? Karena saya rasa untuk mencapai level yang diharapkan itu masih jauh gitu ya, sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nah menurut Bu Intan juga nih, untuk mencapai fokus dan keseimbangan terkait dengan apa yang diinginkan dengan Bu Intan, kira-kira level berapa yang dikira-kira sudah cukup
agar rekan-rekan Bu Intan itu atau Bu Intan sendiri bisa melakukan pembelajaran dengan baik? Kalau menurut saya tidak usah jauh-jauh, di angka 7 juga sudah cukup, karena kalau mengharapkan level 10 atau yang sempurna itu memang sesuai dengan keadaan itu memang sangat sulit gitu ya. Baik. Jadi kira-kira yang dilakukan oleh Ibu agar keadaan di sekolah pembelajarannya mencapai level 7, yang dilakukan Bu Intan itu apa ya? Kalau menurut saya, sepertinya saya akan membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan kepala sekolah agar beliau bisa memfasilitasi untuk saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat terkait permasalahan dan pembelajaran yang akan dilakukan lebih baik lagi. Selain itu, melakukan pendekatan diskusi yang dilakukan secara individu ataupun secara berkelompok di sekolah, gitu Bapak. Berarti yang pertama kepala sekolah dulu ya, Iya, karena betul. adalah pucuk pimpinan tertinggi di sekolah, baru ke rekan sejawat ya. Betul. Menurut pandangan Ibu Intan sendiri, kira-kira rekan sejawat Ibu itu lebih senang diperlakukan seperti apa ya? Kalau menurut saya, rekan sejawat itu tidak senang jika digurui gitu ya, Pak ya, jika diberi nasihat atau ya digurui, mereka itu tidak suka gitu kalau menurut saya. Menurut Ibu sendiri, bagaimana caranya untuk bisa melakukan pendekatan nih terhadap rekan sejawat agar mereka itu bisa mengubah cara pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan keinginan Ibu? Kalau menurut saya akan memberi contoh terlebih dahulu kepada mereka ya, bagaimana menggunakan metode ataupun model pembelajaran yang sebaiknya diterapkan kepada murid di kelas gitu, agar mereka tahu bagaimana ketika saya sudah menerapkan model dan metode pembelajaran tersebut di kelas, bagaimana dampak positif terhadap anak, dan mereka bisa mengembangkan sendiri model dan metode pembelajaran tersebut. Berarti Ibu akan memberikan contoh ya, Betul. bahwa saya sudah melakukan hal ini Iya. lebih baik. Betul. Kira-kira nih, apa yang dilakukan dalam waktu dekat? Apakah akan melakukan pendekatan secara individu dulu atau mau secara berkelompok? Mungkin saya akan melakukan secara individu dulu ya Pak ya, dengan rekan sejawat yang lebih dekat terlebih dahulu, untuk selanjutnya disebarkan secara luas ke rekan sejawat yang lainnya Bapak. Kira-kira itu kapan ya dilakukannya menurut Bu Intan sendiri? Kalau bisa secepatnya ya Pak ya, untuk minggu sekarang juga akan saya lakukan gitu. Berarti dalam waktu dekat ya Bu ya, Iya, dalam supaya waktu dekat. apa yang diinginkan oleh Bu Intan supaya cepat tercapai gitu ya. Betul Bapak. Nah, saya ingin di penghujung ini ingin bertanya nih ke Ibu, kira-kira nih setelah kita berdiskusi, setelah kita ngobrol tentang keluh kesah, gundah gulana Ibu, dari diskusi percakapan ini, Ibu mendapatkan apa ya? Alhamdulillah, setelah saya berdiskusi dengan Bapak, rasa gundah di hati saya sudah berkurang ya Pak ya, karena dengan berdiskusi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan juga dengan saya melakukan percakapan dengan Bapak, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan gitu Pak ke depannya. Baik Ibu, sekarang kita sudah berada di ujung waktu ya. Saya berharap sekali semoga apa yang akan dilakukan Ibu dalam waktu seminggu, dalam waktu dekat ini bisa terlaksana dengan baik, dan saya doakan rekan-rekan guru bisa menerima dengan baik, dan saya menginginkan kabar baik pula nanti hasilnya seperti apa. Baik. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam Pak Asep. Nah, Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Intan ya Pak ya. Ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan ajukan beberapa pertanyaan terkait observasi tadi. Baik Pak ya. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan kompetensi inti ya dalam coaching, yaitu sudah menerapkan alur tirta, yaitu menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah,
membuat rencana, aksi, kemudian tanggung jawab. Oke, jadi sehingga bisa itu ya Pak yang menceritakan si coaching menceritakan permasalahan itu Betul. ya. Oke. Menurut saya Pak sebagai observer hasil coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak ya. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita karena Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Bu Intan sehingga Bu Intan juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Pak. Bagus ya. Nah pertanyaan yang terakhir Pak sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tersebut Pak yang tadi? Saya ingin lebih memahami dan lebih mendalami itu tentang alur tirta Pak. Karena untuk saya agar lebih baik lagi nanti ke depannya jika saya melakukan proses coaching ya. Oh ya baik. Terima kasih Bapak. Semua semoga berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, semoga terrealisasi dengan secepatnya Pak ya. Baik, observasi ini saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami buat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.